Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona terhadap sosial ekonomi di Indonesia. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Ada beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19, di antaranya yang pertama, kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut kini dijual dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan harga semula. Misalnya seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi di mana ketika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Selanjutnya yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial. Prasangka akan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan atau kerumunan, dan lain-lain. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contohnya, disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Selanjutnya, yang ketiga, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan terdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti kasus kejahatan jalanan, kasus begal, dan penjambretan. Yang kedua, penipuan harga bahan pokok. Yang ketiga, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan. Yang keempat, kasus pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini. Yang kelima, banyaknya berita hoax dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.